Hai, halo, selamat jumpa dengan channel FR Wigiartini. Di sini kita akan melanjutkan video-video yang lalu, yakni tentang transformasi. Kali ini bahasanya adalah rotasi. Baik bagi kalian, anak-anakku yang masih SMP, SMA, SMK, maupun MA, dan juga kalian yang ingin bekerja, dan juga akan tes CPNS, dan ingin lanjut kuliah. Mari kita belajar bersama, tetap semangat, penuh harap. Semoga kita semua diberi kesehatan dan juga kesuksesan. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, bunyikan tanda lonceng, dan silahkan komen di kolom komen. Share bila diperlukan. Terima kasih sekali. Mari kita mulai. Nah, macam-macam rotasi. Yang pertama, rotasi pusatnya O, yaitu 0,0, sebesar 90 derajat. Di sini kalau dikatakan 90 derajat berarti berlawanan arah dengan jarum jam. Yang nomor 2, rotasi pusat O sebesar 180 derajat. Di sini berarti perputaran plus 180 derajat akan sama dengan min 180 derajat, berupa garis lurus tentunya. Yang ketiga, rotasi pusat O sebesar 270 derajat. Yang keempat, rotasi pusat O sebesar min 90 derajat. Nah, untuk yang rotasi pusat O sebesar 270 derajat dan sebesar min 90 derajat, ini sama, yaitu searah jarum jam sebesar 90 derajat. Atau kalau mau memakai yang 270 derajat, berlawanan arah dengan jarum jam. Yang kelima, di sini pusatnya adalah A, B, yaitu rotasi pusat A, B bukan lagi O 0,0, sebesar 90 derajat. Nah, yang keenam, rotasi pusat A, B sebesar 180 derajat. Dan ketujuh, rotasi pusat A, B sebesar 270 derajat. Kemudian yang terakhir, nomor 8, rotasi pusat A, B sebesar min 90 derajat. Untuk nomor 1 sampai 4, kita bahas dalam video ini. Untuk nomor 5 sampai 8 kita bahas dalam video berikutnya ya. Nah, kita lihat transformasi rotasi dari benda ke bayangan. Yang nomor 1 tadi adalah rotasi pusatnya O 0,0 sebesar 90 derajat. Rumusannya adalah ketika titik X, Y dirotasikan sebesar 90 derajat, artinya 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam, maka bayangannya adalah min Y, X. Kita hanya memperhatikan X, Y menjadi min Y, X. Atau apabila kita bisa membayangkan dengan gambar, akan sangat membantu. Contoh, titik A 4,1 dirotasikan dengan pusat O sejauh 90 derajat. Tentukan koordinat bayangannya. Kita jawab bahwa A 4,1 dirotasikan sebesar 90 derajat menjadi A aksen, di mana tadi Y-nya adalah 1 menjadi min 1 dan posisi di X. Kemudian X-nya yaitu 4 menjadi posisi di Y. Karena rumusannya tadi adalah X, Y menjadi min Y, X. Nah, kita lihat coba dalam gambar. Tidak selalu guru meminta kalian untuk menggambar. Tetapi kalau diminta menggambar, kalian semoga terus bisa ya. Ini sumbu X, sumbu Y, kemudian ini adalah O, yaitu perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y atau titik pusat.
Titik A 4,1 diibaratkan di tempat itu, kemudian kita buat garis yang menghubungkan pusat, yaitu O, dengan titik tersebut. Lalu 90 derajat dengan garis tadi adalah posisi siku-siku. Dibuatlah garis bantu siku-siku dan kemudian titiknya di situ. Panjangnya sama. Sehingga koordinat A aksen atau bayangan adalah min 1,4. Posisinya kita lihat tentunya kalau ke kiri sedikit, besarnya akan tadi sama dengan yang ke atas dari bendanya, yaitu 1, lalu kemudian karena di kiri pusat, maka menjadi min 1, dan naiknya adalah 4. Nah, begitu cara menggambar bayangannya untuk rotasi 90 derajat. Mari kita pelajari yang nomor 2, rotasi pusatnya O sebesar 180 derajat. Koordinatnya X, Y bila dirotasikan sebesar 180 derajat akan mempunyai bayangan dengan koordinat min X, min Y. Contoh, titik B 5,2 dirotasikan dengan pusat O sejauh 180 derajat. Tentukan koordinat bayangannya. Kita jawab, B yang berkoordinat 5,2 dirotasikan sejauh 180 derajat menjadi B aksen min 5, min 2 karena rumusannya adalah min X, min Y. Ini mudah sekali, tinggal menambah tanda negatif. Mari kita coba lihat gambarnya ya. Sumbu X dan sumbu Y. Kemudian, ini adalah O atau pusatnya, titiknya, yaitu titik B 5,2, kita buat garis yang berpusat di O menuju ke titik B, tetapi karena diputar 180 derajat, maka garis itu adalah garis lurus dengan bayangannya. Maka titik B aksen atau bayangannya ketemu, yaitu min 5, min 2. Karena tidak mungkin panjangnya berbeda. Di sini panjangnya sama. Sehingga tadi ke kanan 5, maka ke kiri pun 5. Ke atas 2, maka ke bawah 2. Nah, itulah bayangan dari titik B yang dirotasikan 180 derajat. Dan dalam hal ini, apabila dirotasikan 180 derajat, sama nanti bayangannya dengan apabila dirotasikan sebesar min 180 derajat. Ke kiri dan ke kanannya sama. Searah dan berlawanan arah dengan jarum jam sama, ya. Baik, kita lanjut nomor 3. Rotasi pusat O sebesar 270 derajat, yaitu sama dengan rotasi min 90 derajat. Rumusannya adalah X, Y dengan dirotasikan 270 derajat akan menghasilkan bayangan dengan koordinat Y, min X. Nah, rotasi dengan pusat O sebesar 270 derajat ini berlawanan arah dengan jarum jam sebesar 270 derajat. Tetapi harganya sama dengan dirotasikan sebesar min 90 derajat. Karena min 90 derajat itu searah dengan jarum jam. Jadi posisi bayangannya sama. Kita contohkan. Titik C 5,3 dirotasikan dengan pusat O sejauh 270 derajat. Tentukan koordinat bayangannya. Kita jawab. C 5,3 dirotasikan sebesar 270 derajat, menghasilkan bayangan C aksen, yaitu dengan koordinat yang menjadi X sekarang adalah Y dari benda, yaitu 3, dan min X dari benda, yaitu min 5.
Kita lihat gambarnya. Sumbu X, sumbu Y, kemudian O sebagai pusatnya, dan titik 5,3 titik C. Kemudian kita tarik garis dari pusat. Nah, ketika diputar 270 derajat berlawanan dengan arah jarum jam, akan menempati posisi yang sama dengan ketika diputar min 90 derajat. Berarti searah jarum jam sebesar 90 derajat. Begitu, itu titik bayangannya, yaitu C aksen 3,-5. Gitu ya. Mari kita latihan soal. Nomor 1, titik A, min 3,6 dirotasikan dengan pusat O sejauh 90 derajat. Tentukan koordinat bayangannya. Kita ingatkan bahwa rotasi 90 derajat dari koordinat benda X, Y akan menjadi min Y, X. Ketika titiknya min 3,6 dirotasikan 90 derajat menjadi bayangan A aksen min 6, min 3. Dan nomor 2, titik B min 7,1 dirotasikan dengan pusat O sejauh 180 derajat. Tentukan koordinat bayangannya. X, Y dirotasikan 180 derajat menghasilkan bayangan dengan koordinat min X, min Y. Dan ketika B koordinatnya min 7,1 dirotasikan sebesar 180 derajat, bayangannya adalah 7, min 1. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 3, titik C 6, min 2 dirotasikan dengan pusat O sejauh 270 derajat. Tentukan koordinat bayangannya. Kita jawab. Koordinat X, Y dirotasikan sejauh 270 derajat akan menghasilkan bayangan dengan koordinat Y, min X. Sehingga kalau koordinatnya 6, min 2 akan menjadi bayangannya min 2, min 6. Min 2 adalah dari Y asli min 2. Kemudian Y-nya berasal dari min X. X-nya 6, min X adalah min 6. Nah, sekarang yang nomor 4. Titik D, min 5, min 3 dirotasikan dengan pusat O sejauh min 90 derajat. Tentukan koordinat bayangannya. Kita jawab. Rumusannya adalah sama, yaitu dari koordinat X, Y dirotasikan min 90 derajat menjadi Y, min X. Tadi sudah saya katakan bahwa 270 derajat berlawanan dengan arah jarum jam akan sama nilainya, sama gambarnya dengan ketika dirotasikan sebesar min 90 derajat. Karena searah jarum jam sebesar 90 derajat. D yang mempunyai koordinat min 5, min 3 dirotasikan sebesar min 90 derajat akan menjadi D aksen min 3,5 karena Y-nya min 3 dan X-nya min 5, min X berarti 5. Nah, Bu Iki rasa video kali ini cukup sampai di sini. Semoga kalian bisa memahami materi ini. Untuk yang dirotasikan dengan pusat A, B akan dibahas pada video berikutnya. Oleh karena itu jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, dan bila ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komen. Semoga sukses, semoga kita semua tetap sehat, sejahtera, dan apa yang kita harapkan dan kita cita-citakan bisa terwujud. Demikian ya dari Bu Iki channel
FR Wigiartini. Sampai jumpa.